dear Savior. Long lay the world in sin and error finding daily a peace at the soul's rest. A thrill of hope, the worry world rejoices, for yonder breast, and you and glorious world. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Jadi ada. Belum. Holy night, the stars are brightly shining. It's in the night of our dear Savior birth. Long lay the world in sin and error finding daily a peace, and the soul felt His word. A thrill of the worry rejoices, for yonder breast, and you and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine, a thrill of hope, the worry world rejoices, for yonder breast, and you and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night divine.
Bapa, terima Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan, terima setiap penyertaan dari Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sertai Tuhan, sebentar kami akan memulai konser Haleluya. 51 ini Tuhan, akan sertai Tuhan, Pak Benjamin akan mencari firman Tuhan dari Bapa. Dan berkati Pak Benjamin Tuhan, akan juga berkati Tuhan, setiap kami mendengar, akan mendapat hal-hal yang baru lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, buat setiap teman-teman kami yang sebentar mungkin akan join Tuhan, akan juga sertai mereka Tuhan. Dalam Yesus kami telah berdoa, haleluya. Amin, amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir ya. Pak Benyamin juga. Hari ini kebetulan Hari Ibu ya. Kita memperingati Hari Ibu. Saya ingat persis setiap tanggal 22 Desember kita memperingati Hari Ibu. Jadi saya rindu untuk menyanyikan sebuah pujian tentang mengisahkan seorang ibu. Lagu ini senang sekali saya karena syair-syairnya itu dulu mama saya itu sampai usia 100 tahun. Ya. Jadi waktu kehilangan papa saya ingat ada lagu ini yang saya suka. Saya akan nyanyikan pujian ini. Komsel. Komsel. Buat ibu-ibu. Mama, lihatlah diri. Apa enggak? Aku masih ada di sisi. Jangan kau bersedih. Jangan kau ingat lagi. Dia telah pergi untuk selamanya. Mama, kuatkan hati. Dia pun tak ingin kau bersedih. Bila engkau rindu, bila engkau letih, tidurlah mama saya di sisi. Seluruh jiwa ragaku, segalanya untukmu, Mama. Janganlah ku dengar lagi engkau menangis. Badanmu kurus dan letih, biarlah tidur dan bermimpi. Mimpikanlah hari ini akan berganti. Kaulah nanti
Hapuslah air matamu di pipimu. Cantiknya raut wajahmu, mamaku. Berilah senyuman indah di bibirmu. Seluruh jiwa ragaku, segalanya untukmu, Mama. Janganlah ku dengar lagi engkau menangis. Badanmu kurus dan letih, biarlah tidur dan bermimpi. Mimpikanlah hari ini akan berganti. Andaikan ingin hatimu bertemu, bersamamu. Hapuslah air matamu dari pipimu. Dari pipimu. Selamat Hari Ibu buat ibu-ibu yang ada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saya berikan kesempatan waktu buat Pak Benyamin untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak John. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Suara saya cukup jelas, Pak? Cukup. Baik. Teman-teman, kita mau sharing firman Tuhan yang saya kasih judul Masinis Kehidupan. Ya, kita perlu mengerti dengan clear setiap hari kita melakukan sesuatu. Ya, apakah kita mau berangkat bekerja, apakah kita mau pelayanan, apakah kita mau melakukan aktivitas sehari-hari, semua itu pasti ada dasarnya. Ya, ada yang menggerakkan. Nah, di dalam dunia itu ada 3 faktor yang menggerakkan aktivitas manusia, yaitu fakta, feeling, dan iman. Nah, posisi kita sebagai anak-anak Allah, bagaimana menyikapi akan hal ini? Ya, next slide. Oke, ya. Jadi, fakta, perasaan, dan iman. Kita bicara fakta dulu. Ya, fakta itu saya catat ada 5 poin bahwa kita mengejar kebutuhan hidup. Itu faktanya. Kita ada beban hidup, kita ada kesulitan hidup, manusia daging kita dan ego kita. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Kita akan bahas satu persatu, ya.
teman-teman, supaya nanti kita bisa memposisikan sebaiknya sebagai anak-anak Allah, orang beriman itu bertindak atas dasar apa? Gitu. Ya, next slide, Pak Yuko. Terima kasih Pak Yuko ini. Ya, mengejar kebutuhan hidup. Setiap kita diperhadapkan dengan kebutuhan hidup. Kita bekerja, tentu kita untuk menghidupi keluarga kita. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Firman Tuhan sendiri pun juga berkata, kalau nggak kerja ya jangan makan. Begitu. Ya. Kita harus terima fakta ketika kita bekerja sehari-hari, itu karena untuk mengisi kebutuhan hidup kita. Next slide. Beban hidup. Ya, ada sebagian, saya tahu juga, ya, saya Pak John juga ada beban hidup, ya, dan kita bertindak atas dasar beban hidup kita. Dengan cara apa? Masing-masing punya caranya mengatasi beban hidup ini. Ya, setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan, keputusan, tantangan yang harus kita lalui. Dan ini adalah benar. Kita tidak bisa pungkiri, teman-teman, bahwa kita semuanya mempunyai beban hidup yang harus kita lakukan, yang harus kita atasi, bagaimana beban hidup ini bisa kita kendalikan. Next slide. Kesulitan hidup. Ya, ini tahun 2023 katanya hidup semakin sulit, gelap. Ya, apalagi yang tahun 22 sudah gelap. Semakin gelap lah tahun 2023 nanti. Ya, tapi kita semua mau tidak mau, suka tidak suka, harus menyikapi, memberikan respon terhadap kesulitan hidup kita masing-masing. Kita tidak boleh berputus asa, ya. Kita tidak boleh berpangku tangan dan kita tidak boleh membiarkan. Kita akan fight di dalam kesulitan hidup ini. Next slide. Manusia daging. Ya. Ini kalau masuk dalam dunia manusia daging ini, ya ada 3 hal untuk catatan Alkitab, ya. Ada keinginan mata, ada keinginan daging, dan ada keangkuhan hidup. Nah, teman-teman, fakta yang begitu kita hadapi setiap hari, yang memang harus kita atasi, suka tidak suka, kita harus memberikan respon. Tidak bisa kita membiarkan begitu saja. Ya, keinginan mata. Wow, tantangan semakin hari semakin banyak. Apalagi kalau teman-teman lihat nama Instagram, lihat Facebook, lewat IG, lewat TikTok, itu tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan, ya. Itu tidak bisa, kadang-kadang ya tahu-tahu beli aja gitu. Kemarin kebetulan kami, saya, Pak Yakob, Pak John, Pak Cahyo, kami makan malam. Nah, Pak Yakob kan punya cucu nih, Pak Yakob Isra. Ya, begitu sayang, sehingga setiap kali dia melihat itu tawaran, ya, di Instagram, itu apa Pak, beli. Jadi setiap hari ada hadiah-hadiah untuk si kecil, untuk cucunya. Bapak Ibu, kita apapun yang kita lakukan pasti dasarnya ada, tidak mungkin tidak ada. Ya, next slide. Nah, ego. Nah, manusia daging dan ego ini perlu kita waspadai. Kalau yang tadi tentang tujuan hidup, kesulitan hidup, itu wajar. Tetapi ketika kita bicara daging, kita bicara ego, itu perlu kita tandai, kita perlu waspadai. Karena kenapa? Kedagingan dan ego itu nanti bisa menimbulkan dosa. Ya, itu fakta. Jujur, kita tidak bisa sembunyi, Bapak Ibu, teman-teman, ya. Pak John nggak bakal bisa sembunyi dari kesulitan hidup. Pak John nggak bakal bisa sembunyi dari beban hidup. Harus kita lawan, harus kita hadapi. Betul ya? Nah, ini adalah fakta
bahwa kita digerakkan, kita dikendalikan oleh situasi sikon kita. Boleh enggak? Harus. Boleh. Ya, dan itu bukan dosa. Tetapi ingat baik-baik, ketika masuk ranah manusia daging dan ego, itu perlu waspada. Ya, itu nanti bisa menyeret dalam dosa. Next slide. Nah, kita bicara tentang perasaan. Masinis kehidupan yang kedua adalah perasaan. Ya, perasaan ini pemicunya. Di sini saya tulis hanya trauma dan luka masa lalu. Sebenarnya ada juga, ya. Ada memori yang indah. Saya belum tulis di situ, ya. Jadi ada memori yang indah, ada memori yang negatif. Nah, memori yang negatif ini itu saya katakan trauma dan luka masa lalu. Teman-teman jangan disepelekan. Ya. Jangan dianggap remeh ketika kita masih punya trauma dan luka-luka masa lalu kita. Jangan diremehkan. Karena kenapa? Ketika itu dominan, ketika itu menguasai emosi kita, ketika itu perasaan itu menggenggam, mengendalikan kita, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita tidak bakal bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Nah, sampah, ada dua sampah, sampah dari hati dan sampah dari pikiran. Trauma dan luka masa lalu itu outputnya pasti sampah hati atau sampah pikiran. Kita lihat ya. Sampah hati ada benci, dendam, pahit, kecewa, cemas, takut, gelisah, tidak nyaman, tidak aman. Nah, kita bisa bayangkan kalau sehari-hari kehidupan kita dikendalikan oleh emosi yang negatif ini, dikendalikan oleh sampah-sampah yang kita timbun setiap hari ini, kita bisa bayangkan bagaimana perkembangan iman kita, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Tidak bakal bisa mulus, ya, tidak bakal bisa harmonis. Jadi kenapa sih ada pelayanan tentang pemulihan luka batin, ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk evaluasi diri, ya, tentang hal perasaan ini. Kenapa? Ketika seseorang dikendalikan oleh perasaan, nanti akan kita ambil contoh-contoh, ya, contoh-contoh dalam Alkitab. Itu hidupnya tidak bakal bisa maksimal di dalam Tuhan. Ya, ada lagi sampah pikiran. Ya. Perspektif, imajinasi, mindset, asumsi, kepercayaan salah, kebiasaan buruk, itu sampah-sampah dalam pikiran. Contohnya siapa sih? Saul. Perhatikan teman-teman. Saul itu dipilih Allah, diurapi Allah, ya, itu sebuah kehormatan yang luar biasa sekali. Bahkan dikatakan Saul bernubuat seperti nabi-nabi. Saul, suku dari Benyamin, suku yang tidak diperhitungkan, diangkat Allah tinggi-tinggi menjadi Raja Israel pertama. Kita bisa bayangkan bagaimana posisi Raja Saul. Ya, begitu luar biasanya. Tapi yang menjadi masalah, Samuel sudah berkali-kali berkata kepada Saul, ya, Tuhan akan mengkokohkan kerajaanmu ketika Anda mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Itu sudah jelas sekali. Sudah jelas sekali. Ya.
Tetapi apa yang dilakukan Saul? Banyak sekali kesalahan-kesalahan Saul yang dilakukan akhirnya melanggar daripada perintah Tuhan. Mengapa? Karena Saul mempunyai sampah pikiran yang begitu banyak. Dia menganggap remeh sekali. Ya. Dia selalu cari kambing hitam, selalu menyalahkan rakyatnya, selalu berkelit, selalu beralasan, dan kita tahu endingnya, teman-teman. Ya, Saul akhirnya dilengsarkan. Loh, kan Tuhan sudah berjanji, kok Tuhan nggak menepati janjinya? Betul. Ya, Tuhan sudah punya janji, tapi Tuhan juga sudah punya perintah pada Saul. Ya, teman-teman, kita semua dijanjikan Tuhan, betul, masuk ke tanah perjanjian masing-masing, masuk ke tanah Kanaannya kita masing-masing. Itu betul sekali. Tetapi, apakah langkah kita menuju tanah Kanaan atau langkah kita mau-maunya sendiri? Itu yang menjadi masalah. Nah, Saul itu dilengsarkan Tuhan akhirnya. Karena kenapa? Karena pikiran Saul, kebiasaan Saul, kepercayaan Saul itu semuanya tidak berguna, bahkan menentang firman Tuhan. Contoh lagi, Imam Eli. Allah juga sudah berfirman bahwa Imam Eli dan keturunannya nanti akan melayani rumah Tuhan seumur hidup. Tetapi menjadi masalah, Imam Eli melakukan pembiaran. Ya, ketika anaknya Hofni dan Pinehas melakukan dosa, makan daging persembahan, menggoda wanita-wanita, hati, perasaan Imam Eli sudah beku. Ya, dia tidak menegur, dia hanya bilang, anakku jangan begitu dong, hanya begitu aja. Akibatnya Allah pun tidak meneruskan keturunan Imam Eli untuk melayani di rumah Tuhan. Ya, Imam Eli adalah contoh orang yang digerakkan oleh fakta. Dia tidak melakukan apa-apa. Ya. Nah, bagaimana posisi kita sebagai anak Allah? Apakah kita tidak boleh bertindak karena fakta, kebutuhan hidup? Boleh. Ya. Apakah kita tidak boleh bergerak karena perasaan kita, emosi kita? Boleh. Tapi next slide ya, kita lihat ya. Ya, ini oke, terus nanti kita bahas ya. Terus satu lagi Pak Yugo. Iman. Ya. Bapak Ibu, teman-teman, jangan sampai salah berasumsi. Ya. Yang dimaksud iman di sini bergerak oleh karena firman, bergerak oleh karena Roh Kudus, bergerak oleh perkataan Yesus. Kita lihat contohnya di sini. Ketika perahu Petrus diombang-ambingkan, ketika itu fakta, ya teman-teman, perahu Petrus diombang-ambingkan itu fakta. Mereka takut, fakta. Ya, wajar nggak? Pasti wajar. Jadi bukannya dikuat-kuatin, enggak. Ya, mereka juga teriak-teriak, mereka juga ketakutan. Tapi di lain pihak, di situ Yesus sedang tidur. Ini pelajaran-pelajaran yang perlu kita pahami sekali. Ya. Nah,
Anda bisa bayangkan ketika perahu diombang-ambingkan begitu luar biasanya dengan angin saka, gelombang tinggi, semua ketakutan, semua teriak-teriak, kita nanti tenggelam, kita pasti mati, kita pasti mati. Yesus santai saja tidur. Ya, ketika Yesus dibangunkan, dan Yesus langsung berkata, diam, berhenti. Angin badai berhenti. Nah, saya di sini ingin mengajak teman-teman, kita punya beban hidup, yes. Kita punya kesulitan hidup, yes. Kita masih punya sampah-sampah pikiran, yes. Kita perlu akui itu. Tetapi, ketika ada firman Tuhan yang Anda dengar, yang disebut rema itu ketika ada saat teduh, ketika Anda menyembah Tuhan, tahu-tahu firman Tuhan itu muncul, tinggalkan semua fakta, tinggalkan semua perasaan Anda. Melangkah dengan iman. Ya, jadi kalau kita beriman itu jangan sampai kita salah kaprah. Ya, di depan jelas ada harimau, kita tetap aja dengan iman dalam nama Yesus. Enggak lah. Ya. Saya di sini ingin pesan saya cuma satu sebenarnya. Kita ini berproses, teman-teman ya. Kita berproses untuk menjadi kepenuhan Kristus, sepenuhnya seperti Kristus. Setiap hari kita berproses. Tetapi ada kalanya ya, kita perlu betul-betul mempercayakan hidup kita kepada firman Tuhan. Kita perlu betul-betul mempercayakan keputusan kita kepada firman. Kita betul-betul mulai bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak, wah itu bahaya sekali, mengerikan sekali. Ya, kenapa saya katakan mengerikan sekali? Kita ambil contoh, ya, perempuan janda Sarfat itu, ya, istri Nabi, itu istri Nabi loh, Bapak Ibu ya. Ya, di zaman Elisa itu kan Elia itu ada istri Nabi hutang. Nah, Anda bisa bayangin, ya, nabinya sudah meninggal, dia janda, dia punya anak satu, hutangnya banyak, dan dia hanya punya satu buli-buli minyak. Itu fakta. Ya, dia mengatakan kepada Elia bahwa faktanya dia hanya punya satu buli-buli minyak, habis itu akan masak, mati. Itu faktanya. Dan karena dia punya hutang, Anda bisa bayangkan ya bagaimana perasaan istri Nabi ini, dia nggak bakal bisa bayar hutang. Fakta dia kesulitan hidup, fakta beban hidup dia begitu berat, perasaan dia dikejar-kejar debt collector, perasaan dia begitu berkecamuk, ditagih terus, tetapi perhatikan ini teman-teman, ketika Elia datang ke situ disuruh Tuhan ya, disuruh Tuhan. Awalnya Elia dipelihara burung gagak di Sungai Kerit, ya. Akhirnya ada masanya penyertaan Tuhan di Sungai Kerit itu pindah. Allah mengatakan, Elia, kamu pergi ke kota itu, kamu ketemu janda, dan kamu nanti akan diberi makan oleh janda itu. Apakah perempuan tadi tahu? Tidak. Ya. Ketika Elia datang, tapi perempuan tadi tahu bahwa Nabi datang ke rumahnya. Ketika Elia tadi berkata kepada perempuan tadi, ya, masaklah, tuangkan minyakmu. Ya, lihat,
saya ingin menarik pemikiran teman-teman semua. Masuk akal nggak sih kok perempuan tadi suruh pinjem tempayan? Nggak masuk akal kan? Perempuan tadi yang hanya punya satu buli-buli kecil minyak disuruh pinjam tempayan. Masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Tapi itulah firman Tuhan. Nah, ya, bagaimana cara kita hidup sebagai orang Kristen? Saya ulang lagi, ini kondisi perempuan tadi. Perempuan tadi punya kesulitan hidup yang luar biasa. Itu faktanya, beban hidup dia berat. Oke. Di samping itu, perasaan, emosi perempuan tadi juga dicekam rasa takut terus. Karena ditagih penagih hutang. Lihat, ada fakta, ada perasaan. Ya, wanita itu digerakkan oleh kedua hal ini sebelum ketemu Elia. Tapi ketika ada firman Tuhan, ketika ada nabi yang berkata, pinjamlah tempayan-tempayan ke tetangga-tetanggamu. Teman-teman, bertindak karena fakta, bertindak karena perasaan, bertindak karena iman, harus waktu yang tepat. Ya, meskipun kita orang percaya, nggak boleh sembarangan bergerak dalam iman. Ya, harus sesuai waktu yang tepat sekali. Ketika perempuan tadi mendengar Nabi bicara sama dia, suruh pinjam tempayan-tempayan di tetangga-tetangganya, dia nurut loh. Tahu nggak apa bakal terjadi apa? Nggak tahu dia. Dia tidak tahu, tapi dia nurut, dia taat, patuh. Dia pinjam tetangganya, 1-2 tempayan. Dan hamba Tuhan tadi mengatakan, tuangkan itu minyak ke tempayan-tempayan. Dan hebat, ya kita tahu semua, ketika ada firman Tuhan datang kepada Anda dan saya, dan Anda ketika kita melakukan tepat seperti apa yang firman Tuhan lakukan, baru terjadi mukjizat. Ya, akhirnya perempuan tadi menuang, tidak ada habis-habisnya. Buli-buli minyak tadi berhenti karena tidak ada tempayan lagi. Ingat, buli-buli tadi berhenti karena tidak ada tempayan. Anda bisa bayangkan, ketika misalkan aja wanita ini punya 100 tempayan, wow, dia langsung jadi konglomerat itu. Ya, nah ini yang saya ingin pesankan kepada teman-teman semua. Betul kita punya masalah, betul kita punya perasaan, emosi, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran tentang tahun 2023. Kita tidak bisa tutup mata karena berita-berita yang kita dengar. Tetapi tugas kita sebagai orang-orang percaya, tugas kita sebagai orang Kristen, tugas kita sebagai anak-anak Allah, harus benar-benar bisa mendengar suara Tuhan. Belajar mendengar suara Tuhan. Karena ketika teman-teman bisa mendengar suara Tuhan, saat itu intervensi Allah akan datang. Intervensi Allah akan menyertai kita. Keterlibatan Allah terhadap masalah kita, terhadap emosi kita, akan menyertai kita. Dan kita tahu semuanya, teman-teman, perempuan tadi akhirnya bisa melunasi hutang-hutangnya, hidupnya berubah total,
Ya, hanya dalam sekejap mata. Tidak butuh proses lama. Saya katakan, ya, kalau teman-teman pada hari ini, ya, hidup kita terus dikendalikan oleh fakta, oke, jalankan saja. Ketika teman-teman hidupnya dikendalikan oleh perasaan, emosi, silakan saja. Tetapi tugas kita sebagai anak-anak Allah, kita perlu setiap hari masuk dalam hadirat Tuhan. Tujuannya apa? Untuk mendengarkan perintah Tuhan. Ketika perintah Tuhan, ketika ada rema di dalam hati teman-teman, ketika ada firman yang muncul, dan itu memberi perintah, itu memberi nasihat, itu memberi arahan, lakukan saja. Lakukan saja. Ya. Kapan masalah perempuan tadi selesai? Masalah perempuan selesai setelah dia melakukan perintah firman Tuhan. Saya ulang. Ya. Kapan masalah perempuan tadi selesai? Kapan beban hidup wanita tadi selesai? Kapan kesulitan hidup wanita tadi terurai? Kapan emosi, ketakutan, kecemasan perempuan tadi selesai? Jawabannya adalah setelah melakukan perintah firman Tuhan. Setelah melakukan perintah Nabi Elia. Ini pesan yang saya ingin sampaikan. Saya punya beban, saya punya masalah hidup, saya punya kesulitan hidup, dan saya juga punya emosi yang tidak bagus. Kadang-kadang begitu takut, kadang-kadang begitu cemas. Ya. Tapi saya tidak mau hidup saya hanya dikendalikan oleh dua hal tadi. Kalau hidup saya hanya dikendalikan oleh dua hal tadi, apa jadinya? Percuma saya sebagai anak Allah. Percuma kita disebut sebagai milik pusakanya Allah. Untuk apa Roh Kudus ada dalam diri kita? Ya, jadi kesimpulannya adalah kita perlu mendengar, kita perlu masuk hadirat Tuhan supaya kita mendengar firman Tuhan. Selama kita tidak mau masuk berkoram deo, kita tidak mau mendengar firman Tuhan, kita tidak mau melakukan 4M, percaya sama saya, hidup kita akan terus hanya dikendalikan oleh fakta, akan dikendalikan oleh perasaan. Hanya itu aja. Setiap hari kita takut, besok bagaimana dong? Besok bagaimana dong? Hidup kayak semakin susah. Hanya itu aja pikiran kita. Ya. Jika masih hidup ini, jangan diremehkan. Ya. Caranya tahu bagaimana? Evaluasilah diri kita masing-masing. Iya, hari ini aku tadi digerakkan oleh apa ya? Apakah karena digerakkan oleh beban hidup, sehingga habis-habisan bekerja, habis-habisan, tidak mau mencari hadirat Tuhan? Atau sibuk sana, sibuk sini, sibuk sana, sibuk sini, nggak mau mendengar firman Tuhan, dan tidak dengar firman Tuhan hari ini? Atau kita digerakkan oleh emosi kita, kebencian yang terus-menerus, ketakutan yang terus-menerus. Nah, kapan Tuhan diberi kesempatan? Betul kan? Kalau kita hanya digerakkan oleh fakta emosi, pertanyaannya adalah kapan Tuhan diberi kesempatan untuk intervensi dalam kehidupan kita? Tidak ada. Ya, jadi teman-teman ayo, ya, jangan pernah melupakan namanya saat teduh. Milikilah kehausan untuk datang kepada Tuhan.
milikilah kerinduan untuk terus belajar tentang firman Tuhan, membaca, merenungkan, membaca, merenungkan, membaca, merenungkan, membaca, merenungkan firman Tuhan. Karena yang menimbulkan iman itu hanya firman Tuhan. Oke? Ketika ada firman Tuhan yang Anda terima, ketika roh Anda menerima firman Tuhan, suara firman Tuhan, dan Anda taati, maka beban hidup, perasaan akan selesai semuanya. Ingat ya, masalah wanita tadi selesai setelah melakukan firman Tuhan. Saya di situ tidak dicatat ya, berapa lama itu wanita tadi hidupnya hanya dikendalikan oleh dua hal. Ketakutan datang debt collector, kecemasan karena nggak bisa bayar hutang, dan kesulitan hidup dia. Saya tidak tahu berapa lama, tidak ditulis di situ. Oke. Tapi satu hal, setelah ada firman Tuhan, hidupnya berubah. Setelah melakukan perintah Tuhan, hidupnya berubah. Kalau Anda hari ini terus dikendalikan oleh fakta dan emosi, terus setiap hari hidup Anda dikendalikan itu, yang perlu Anda cari adalah firman Tuhan. Cari firman Tuhan. Temukan firman dalam Alkitab. Ingat, firman Tuhan itu Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu benih. Dan itu adalah Yesus sendiri. Anda bisa bayangkan, ketika Yesus intervensi di dalam kehidupan kita, semuanya berubah, semuanya berubah. Ya, teman-teman, itu pesan saya di dalam PR51 ini. Tidak masalah kita punya beban hidup, kesulitan hidup. Tidak masalah kita punya emosi-emosi, ketakutan, kecemasan. Kalau Anda mau beban hidupmu bebas, kalau Anda mau emosimu, ketakutanmu itu sirna, hanya satu caranya. Masuk hadirat Tuhan, mendengar perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, masalah kita akan selesai. Jadi, ayo, saya himbau, encourage teman-teman, untuk terus menyukai firman Tuhan. Percayalah, firman Tuhan ini adalah solusi hidup kita. Firman Tuhan, solusi hidup kita. Ketika Anda tidak diisi firman Tuhan, ya sudah. Anda akan dipermainkan oleh fakta dan emosi tadi. Gimana kalau sudah emosi gitu? Rumah tangga akan jadi sasaran. Ya, hubungan keluarga, suami istri, anak akan berantakan semua. Karena hanya mikirin beban hidup, kesulitan hidup, dan kecemasan dan ketakutan, kekhawatiran akan masa depan. Solusi mengatasi itu hanya ada satu, yaitu firman Tuhan. Cari firman Tuhan, temukan firman Tuhan, imanmu akan bangkit, lakukan firman Tuhan, masalah fakta dan emosi yang negatif tadi akan sirna semuanya. Dan ingat baik-baik, Bapak Ibu, teman-teman, janda tadi akhirnya menjadi janda kaya. Ya, semua hutangnya sudah lunas, dia emosinya, kekhawatirannya sudah lenyap, ketakutannya sudah lenyap, beban hidupnya sudah diangkat karena melakukan firman Tuhan. Dan dia bisa hidup dengan layak, hidup dengan penuh sukacita. Jadi kuncinya, lakukan firman Tuhan yang Anda dengar, maka masalahmu akan beres semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Jan. Thank you, Pak Benyamin, luar biasa. Solusinya hanya satu. Dekatkan diri dengan Tuhan, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan yang ajaib akan terjadi. Ini apa yang disampaikan Pak Benyamin ini yang merupakan kesaksian hidup saya hari-hari ini ya. Ketika saya mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika saya menyerahkan semua persoalan
yang saya hadapi kepada Tuhan, maka Tuhan bangkit berperang ganti saya. Jadi sekarang ini saya hanya banyak berdiam diri melakukan kewajiban saya, pelayanan, Koram Deo, ya, ibadah pagi, dan Tuhan kemudian memproses segala sesuatu. Ini benar-benar kisah nyata apa yang disampaikan Pak Benyamin, ini sangat luar biasa ya. Hidup dengan Tuhan ini ada seorang dulu anggota DPR dikatakan dalam bahasa dialek Medan ya, ngeri-ngeri sedap ya. Seringkali Tuhan bawa kita kepada satu situasi, satu session yang menegangkan. Saya pernah katakan bahwa Tuhan itu tidak pernah tergesa-gesa untuk menolong kita, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. God never late. Oke, Pak Alinto mungkin ada yang mau tambahkan malam hari ini setelah mendengarkan pemaparan dari Pak Benyamin. Silakan Pak. Kita saling Ya, menguatkan. shalom, Shalom. Yon, Pak Benyamin, Halo Mbak. seluruh saudara-saudara yang terkasih di dalam grup WhatsApp kita ini. Terima kasih Pak Benjamin sudah memberikan kami perspektif bagaimana mengendalikan emosi dalam kaitannya terhadap permasalahan-permasalahan tantangan yang hadapi dalam kehidupan ini. Jadi memang benar, segala sesuatunya ini harus berserah kepada Tuhan ya. Jangan kita mengandalkan diri kita, kemampuan kita, dan menganggap diri kita hebat gitu, bahwa karena kita ini sudah punya pengalaman, punya ini, sehingga segala sesuatunya itu kita kerjakan hanya berdasarkan emosi, berdasarkan pemikiran dan kehendak kita sebagai manusia, dan melupakan Tuhan, bahwa Tuhanlah sebetulnya yang merupakan bagian dari kehidupan kita yang selalu mengatur kehidupan kita, dan Tuhan tidak senang kalau kita congkak atau kita mengandalkan diri kita, dan sebagaimana tadi sudah digambarkan oleh Pak Benjamin, bagaimana bangsa-bangsa pilihan Israel itu raja-rajanya itu semuanya gagal dalam menjalankan misi kehidupan. Bahkan Raja Daud sendiri yang dianggap paling baik itu banyak mengalami permasalahan-permasalahan karena dia mengikuti emosi, mengikuti pemikiran dan kehendak dagingnya gitu. Dan ini juga di dalam perspektif kekinian ya, dalam perjanjian baru ya, kita harus seperti itu, taat, setia kepada Tuhan supaya kita dilindungi dan ada jaminan Tuhan kepada kita ya, bahwa Tuhan itu akan memberikan kepada kita jaminan. Jadi saya pribadi ya punya ayat yang merupakan kekuatan saya untuk menjalani kehidupan ini supaya jangan gelisah gitu. Yang pertama itu terambil dari Yeremia ya. Yeremia 29 ayat Yeremia 29 ayat 11 ya. Iya. Ini ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan seterusnya. Ini jaminan Tuhan bahwa sebenarnya kita ini sejak masih di kandungan ibu kita, Tuhan sudah memberikan rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi kita nggak perlu gelisah sebetulnya dalam menghadapi tadi pertantangan, permasalahan, dan seluruh pergumulan kehidupan ini. Permasalahannya, apakah kita dekat dengan Tuhan tadi sebagaimana digambarkan oleh Pak Benjamin. Kita sebagai anak, apakah kita mengenal Bapa kita yang baik itu? Apakah kita taat kepada perintah-perintahnya? Karena kita harus tahu bahwa sebagaimana kita selalu berhubungan dengan
keluarga kita ya, kita harus menyenangkan Allah itu kan. Nah, kalau kita menyenangkan Dia, pasti kita diberkati. Kehidupan kita akan diurapi. Jadi sebenarnya menghadapi persoalan kehidupan ini, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang perlu kita takutkan. Karena rancangan damai sejahtera itu sudah ada dalam kehidupan kita. Sekarang permasalahannya, kenapa ada orang yang hidupnya tidak sejahtera? Hidupnya jauh daripada sukacita. Ya karena itu dia tadi, persoalan-persoalan yang digambarkan oleh perjanjian lama tadi, itu kan perjanjian lama banyak memberikan petunjuk-petunjuk praktis ya dalam kehidupan, bagaimana kita melaksanakan sesuatu, itu kita tinggal menjalankan aja sebenarnya, apa itu perintah-perintah Tuhan itu dengan baik. Kalau kita melaksanakannya, pasti hidup kita diurapi dan diberkati. Dan saya percaya bukan hanya kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita juga akan menjadi berkat di dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan janji Tuhan tadi pada bangsa Israel sebagai umat pilihan, kita ini kan sudah menjadi keturunan Abraham, karena kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, nats yang kedua yang menjadi kekuatan saya juga menjalani kehidupan itu terambil dari Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Jadi semua janji-janji Allah yang dijanjikan kepada seluruh keturunan Israel itu akan diberikan kepada kita. Kalau kita taat, setia, dan menjadi murid-murid Kristus yang baik. Saya kira ini catatan saya, singkat aja, Pak Benjamin, Pak John, salam, selamat malam. Shalom, terima kasih Pak, luar biasa. Memang dalam kehidupan ini Pak Benyamin ya, tidak ada satupun manusia di bawah kolong langit ini yang perfect, yang sempurna, hanya Tuhan. Namun dalam ketidaksempurnaan kita, seperti firman Tuhan katakan, Daud, tadi Pak Linto sudah sampaikan bahwa Daud pun banyak kelemahan. Sehingga Tuhan tidak izinkan Daud membangun bait Salomo ya. Yang Salomo, karena tangan Daud, kata firman Tuhan, berlumuran darah. Nah, tetapi karena ketaatan Daud ya, dalam kelemahannya dia ada hal-hal yang positif, sehingga akhirnya Tuhan berkata, aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku, dan pilihannya jatuh kepada Daud. Ini yang luar biasa, yang saya seringkali bertanya. Why? Kenapa jatuh kepada Daud? Nggak jatuh kepada Abraham, bapak segala orang percaya, atau jatuh kepada Elia, atau kepada rasul-rasul yang lain, tapi jatuh kepada Daud. Ini satu hal yang sangat menggelitik hati saya. Ini kita kapan-kapan kita akan bahas ini, kenapa kepada Daud. Ya. Oke, Pak Benyamin ada mau tambahkan, Pak? Apa yang disampaikan Pak Lintong tadi? Wah, Pak Lintong betul, Galatia 3:29 tadi ya. Bahwa kita adalah keturunan Allah, keturunan apa namanya, kita memiliki Allah, berarti kita keturunan Abraham yang berhak menerima janji-janji Abraham. Nah, itu kan sudah jelas. Ya, kita mau nggak menerima janji itu? Kan cuma begitu kan? Kita berhak menerima janji-janji Abraham loh. Ada 7 janji Abraham. Janji Allah kepada Abraham. Itu berhak kita terima. Masalahnya, ini tadi saya katakan kan, kita disibukkan, dikendalikan oleh fakta, kita dikendalikan oleh emosi kita. Kalau kita mau membangun hubungan yang harmonis dengan Bapak, seperti Pak Lintong tadi katakan, otomatis kok berkat itu turun sendiri kok. Gitu Pak John. Jadi kembali lagi, kita belum bisa menerima berkat janji Abraham, karena kenapa? Hidup kita masih dikendalikan oleh 2 hal tadi, fakta dan perasaan. Bukan dikendalikan oleh iman. Gitu. Jadi, ayolah kita jangan hanya aktivitas kita sehari-hari dikendalikan oleh fakta saja, dikendalikan oleh perasaan aja, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, ya repot akhirnya. Ya kan?
kita perlu mendengar suara Tuhan. Nah, untuk mendengar suara Tuhan, kita perlu menyediakan waktu khusus bersama Tuhan. Kita perlu menyediakan waktu menyelidiki, membaca, merenungkan firman Tuhan. Baru kita mendengar firman Tuhan. Dan setelah mendengar firman Tuhan, kita lakukan itu, maka masalah kita akan beres. Haleluya. Coba, John. Oke, Pak Tio Budi, silakan Pak. Bapak sudah menyimak dari tadi. Ada yang mau ditambahkan? Ya, Om John. Aduh, main tembak aja langsung nih. Lagi menyimak, lagi mendengarkan. Ya, saya pribadi setuju dengan apa yang disampaikan ya. Artinya memang yang mendrive kita harusnya yang menjadi motor yang menggerakkan hidup kita ya firman Tuhan dan Roh Kudus. Memang itu sudah seharusnya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri ya Om John, fakta dan perasaan itu akan ada dalam hidup kita yang tadi disampaikan juga oleh Pak Haji Benyamin. Jadi memang yang disampaikan Pak Benyamin itu udah cukup jelas ya. Ya artinya maksudnya memang mungkin faktanya kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan mungkin. Perasaan kita kadang-kadang yang tadi penuh dengan kecemasan, dengan ketakutan. Tapi jangan lupa yang tadi Pak Benyamin bilang, ada firman Tuhan kan, ada Roh Kudus kan, yang di situ yang sebenarnya yang membangun, menguatkan kita kan. Dan memang harusnya memang itu yang mendrive kehidupan kita, menjadi masinis dalam kehidupan kita gitu kan. Nah di sini memang akhirnya bicara tentang yang tadi kembali disampaikan Pak Benyamin, bagaimana kedekatan kita sama Tuhan, apakah kita nempel, lengket, dekat sama Tuhan, sejauh mana kita punya hubungan intim dengan Tuhan, sejauh mana kita punya pengetahuan, pemahaman kita tentang Tuhan, itu mempengaruhi juga hal-hal semua itu. Jadi yang disampaikan Pak Benyamin sih udah lengkap banget ya. Cuman memang kalau bicara tentang tadi berkat Abraham sih ya Om John, saya juga nggak ngerti, bukan nggak ngerti. Sebenarnya jujur kita dibilang yang disebut berkat Abraham apa sih gitu kan? Artinya maksudnya kita dibilang apa sih berkat Abraham itu, materika atau apakah gitu kan? Sebenarnya kan kalau menurut saya pribadi kalau kita bicara materi ya firman Tuhan juga banyak menjelaskan ya kalau ngomong materi ya kita harus kerja. Walaupun kita harus berusaha, walaupun memang jujur berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, jeripayamu tidak menambahi, betul. Tapi ya kalau kita mau semuanya berkecukupan, semuanya ada, semuanya apa yang kita mau ada secara materi nih, saya ngomong secara materi, ya mau nggak mau kita berusaha, kita bekerja sih, kalau menurut simpel saya. Nah kalau bicara tentang berkat rohaninya ya jelas waktu kita memilih untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di situ saya percaya kita udah menjadi orang-orang yang memang masuk dalam kategori ya keturunan Abraham itu gitu kan. Jadi ya kalau waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya kalau minta sampai kita nanti kelak nanti kita mati gitu, kita tetap percaya sama Dia, kita nggak murtad, kita nggak meninggalkan Tuhan, saya percaya kelak nanti ya kita akan berjumpa dengan Bapa kita di surga. Simpel sih seperti itu. Jadi bicara kalau tadi kan agak disinggung tentang bicara berkat Abraham itu. Ya itu sih yang saya simpulkan kayak gitu. Kalau bicara materi ya mau nggak mau secara manusia ya kita harus berusaha terus bekerja. Tapi kalau bicara nanti kekekalan di sana ya kita terus beriman percaya sama Yesus sih. Itu aja Om John, tapi mantap lah hari ini. Thank you Pak Tio ya. Saya ingin menambahkan sedikit mungkin Pak Benyamin, semoga tidak salah ya, bahwa kita sekarang ini banyak orang yang mencari Tuhan supaya untuk mendapatkan berkat ya, sehingga begitu banyak orang yang kecewa setelah usahanya mengalami kegagalan, mengalami masalah. Tidak sedikit orang-orang Kristen yang mengalami kebangkrutan juga, jadi bukan hanya orang yang tidak Kristen. Jadi jangan dasar pengiringan kita kepada Tuhan berdasarkan pada berkat Abraham. Ya, kalau Tuhan berkati puji Tuhan, kalau Tuhan nggak berkati tetap kita harus setia. Seperti tiga pemuda Sadrak, Mesak dan Abednego. Mereka katakan, kalaupun Tuhan tidak menjawab doa kami tidak akan pernah menyembah patung Tuanku Raja. Jadi saya menghimbau malam hari ini, jangan kita dasari semua pengiringan kepada Tuhan melulu akan mendapatkan berkat. Sehingga kalau ini dari dasar kita, maka banyak orang Kristen yang kemudian kecewa setelah hidupnya tidak diberkati, ya kan?
Saya sering kali melihat kalau ke gereja ya, orang yang setia beribadah, yang setia berpuasa, setia berdoa, pendoa syafaat, masih terus naik ojek, ya kan? Sementara orang yang masuk gereja seperti kapal selam setahun 2 kali pasca dan Natal, mobilnya ganti-ganti. Jadi tidak selamanya ukuran berkat itu dari soal kesetiaan kita. Tapi puji Tuhan kalau saudara setia dan diberkati, itu puji Tuhan. Tapi jangan didasari dengan itu. Bagaimana Pak Benyamin? Betul, perspektif tentang berkat itu salah, banyakan salah. Ya, Abraham itu sebenarnya diberkati itu untuk apa sih? Untuk menjadi berkat. Itu intinya yang pertama. Kedua, ya, yang Yesus janjikan di dalam Matius 6 ayat 33 tadi itu jelas. Dan di Mazmur sudah dijelaskan sekali kok bahwa keturunan anak kita tidak bakal ada yang minta-minta. Di dalam Matius sudah jelas sekali bahwa apa yang kita butuhkan akan dicukupkan oleh Tuhan. Ya, masalahnya kita nggak bersyukur apa yang dicukupin Tuhan. Kita masih pengen keinginan kita, Pak John, bukan kebutuhan kita. Ya. Yang Tuhan janjikan adalah kebutuhan kita loh ya, sandang pangan papan loh ya, sandang pangan ya di dalam Matius itu ya. Itu dicukupkan Tuhan, disediakan Tuhan. Nah, akhirnya ya dipelesetkan keinginan kita kok belum dipenuhi Tuhan, salah sendiri. Yang Tuhan janjikan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Gitu. Dan menurut saya jujur aja teman-teman, berkat itu adalah hasil dari ketaatan. Titik. Ya, berkat itu hasil dari ketaatan. Amin. Bukan apa namanya, contohnya Saul tadi, saya katakan deh, Saul dijanjikan Tuhan nggak? Dijanjikan Tuhan loh, dia akan jadi raja dan dia akan dikokohkan. Tapi karena nggak taat, dia janji itu ya sudah batal. Gitu. Jadi teman-teman, berkat itu hasil dari ketaatan kita. Dan Tuhan tahu kok, Tuhan tahu persis. Ketika kita taat, Tuhan pasti membela kita. Tuhan pasti, itu sudah pasti. Jadi jangan ngejar berkatnya lah, kejarlah ketaatan dulu. Ya, kejar ketaatan, maka hasil akan mengikuti, berkat akan mengikuti. Gitu Pak John. Oke, thank you. Pak Minardi, ada yang mau ditambahkan atau disampaikan? Ada Pak Minardi, ada Pak Richard, Kontul Richard Yuin dari Jepang, ada Pak David. Silakan. Yang mau bertanya atau menguatkan, ada Ibu Nurhaida, ada Ibu Lili, Ibu Lita. Silakan. What next? Malam Pak Benyamin. Malam Pak. Silakan. Pak Richard. Setuju banget dengan apa yang disampaikan oleh Pak Benyamin. Jadi menurut saya untuk hidup yang bahagia barangkali salah satunya apa yang menjadi tolok ukur yang disampaikan oleh Pak Benyamin itu sendiri. Dan saya terus terang aja Pak ya, jadi dalam kehidupan itu terus berupaya agar masuk ke dalam sesuai, maksudnya tuh sesuai dengan firman Tuhan. Itu aja yang terus diupayakan supaya sesuai dengan apa kata firman. Iya kan? Kurang lebih seperti itu Pak Benyamin. Terima kasih. Betul Pak. Thank you Pak Richard. Ya, memang banyak hal yang kita perlu koreksi dalam hidup ini agar supaya kita tidak menjadi kecewa atau syak kepada Tuhan.
Karena hari-hari yang gelap ini, hari-hari yang semakin sulit di depan kita harus semakin dekat dengan Tuhan agar goncangan-goncangan itu tidak membuat kita undur maupun kita kecewa kepada Tuhan. Oke, silakan. Ada Pak Richard dari Jepang. Ada yang mau ditanyakan, Pak Richard? Pak Richard Yuwin masih mute. Enggak ada, Pak. Oke. Udah oke semua itu. Udah oke Saya ya? dengerin aja. Oke. Iya. Pak David, Audrey. Shalom, selamat malam. Halo, malam Pak. Ya, ya ini bagus sih ininya ya, sharing firmannya ya. Jadi begini, sebenarnya kita ini sudah diberkati Tuhan ya. Tuhan itu sudah memberkati kita, ya kan? Jadi yang kita mesti cari itu emang benar. Jadi kita cari kebenaran firman-Nya gitu loh. Jadi kita tidak perlu mengejar berkat itu karena yang sesungguhnya Tuhan sudah memberikan kita segala-galanya di dalam kehidupan kita gitu loh. Yes, betul. Ya kan dia bilang dia sudah memberikan segala kelimpahannya. Kita di dalam dia itu sudah memiliki segala-galanya. Itu kan ada firman-Nya semuanya kan? Ya. Gitu. Nah, yang kita mesti lakukan adalah yaitu kita cari kerajaannya, anugerah kebenarannya, yaitu firman-Nya. Ya, kita fokus saja kepada firman-Nya, nggak usah kita kejar berkat itu. Kalau kita fokus saja dengan Tuhan, itu berkat dengan sendirinya akan mengejar kita. Setuju. Gitu. Dan itu akan membuat kita jadi enteng di dalam kita menghadapi kehidupan kita dalam apa aja ya, dalam kita kita menjalankan usaha atau kita bekerja ya kan, karena kan kita tidak harus berpeluh-peluh karena kan Tuhan sudah tanggung itu semuanya ya kan, segala peluh-peluhnya ya, darahnya itu bertetesan itu yang dia menjadi peluh itu ya kan, dia sudah tanggung semuanya itu. Nah kita ini sekarang di perjanjian baru itu ya harusnya hidup seperti itu, kita nggak perlu bersusah-susah. Yang kita mesti tanamkan di dalam diri kita adalah firman Tuhan. Firman-Nya, janji-janjinya, itu kita perkatakan. Kita perkatakan jati diri kita yang sekarang ini kita adalah manusia baru, ya kan? Manusia yang sudah lahir baru, yang lama sudah berlalu, ya kan? Yang baru telah datang. Ya kita ucapkanlah itu semuanya. Kita siapa? Saya sudah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, ya kan? Semuanya itu. Dan faktanya, kalau kita bicara dengan fakta, maksudnya fakta, kalau saya sih ini menurut saya ya, faktanya tadi saya waktu pas lagi ngomong fakta-fakta itu saya cuma bilang begini, faktanya saya adalah anak Allah, saya adalah anak Allah yang dikasihi dan saya adalah ahli waris kerajaan Allah, ya kan? Faktanya saya sudah diberikan kemenangan, saya sudah diberkati, saya sudah diberikan kesehatan, saya sudah diberikan kesembuhan, ya kan? Jadi kalau kita sudah bisa memperkatakan seperti itu, jadi kita berdoa juga bukan karena kita mau mengejar, kita mengejar untuk kita disembuhkan Tuhan. Sebenarnya bukan itu. Tuhan sudah menyembuhkan kita dari segala sakit kita. Yang kita mesti tanamkan itu. Jadi kalau kita perkatakan faktanya, saya adalah orang yang sudah disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24 itu mengatakan oleh bilur-bilur Yesus saya telah disembuhkan. Kita perkatakan itu. Enggak usah minta-minta kesembuhan. Kesembuhan itu sudah terjadi di dalam diri kita. Berkat itu sudah ada di dalam diri kita. Semua yang ada di dalam roh kita itu sudah ada. Dan itulah nanti yang akan termanifestasi di dalam kehidupan nyata kita. Itu aja sih, Pak. Betul sekali, Pak David. Betul sekali, Pak. Kita ini, kalau kita menyadari identitas kita menyadari apa yang sudah kita miliki di dalam Kristus, sebenarnya tidak ada yang khawatir, kan, Pak. Tapi menjadi masalah, tadi saya katakan, ya, seringkali emosi perasaan itu mendrive kita, mengendalikan kita. Kok bisa? Ya karena ada sampah hati, sampah pikiran.
Itu kalau kita menyadari, betul-betul menyadari bahwa kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, itu harusnya sampah itu nggak ada, yang ada adalah damai sejahtera, sukacita. Gitu. Betul, saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Pak David. Nah, bagian kita sebenarnya confess, ya. Setiap hari itu confess itu bagus sekali. Aku anak Allah, aku orang diberkati, ada damai sejahtera Allah, aku orang sudah dibebaskan dari dosa, aku dibenarkan, aku dikuduskan, aku adalah garam, aku adalah terang. Kalau itu betul-betul kita confess setiap hari dengan penuh ucapan syukur, percayalah, emosi-emosi negatif sama-sama pikiran itu akan hilang kok. Kita masih menganggap diri kita nggak kudus, nggak layak. Yo, gunanya darah Yesus untuk apa kalau begitu? Betul kan? Jadi setuju Pak David, ya, kita perlu sering-sering confess, self-talk kepada diri sendiri, ya, bahwa kita adalah anak-anak kerajaan, anak-anak sudah diberi damai sejahtera, anak-anak Allah yang sudah dilindungi, yang sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, baru jiwa kita tentram. Terima kasih Pak David. Oke, thank you. Ya, banyak hal yang baru yang kita dapatkan. Kalau saya sih selalu hanya mengucap syukur dan berterima kasih, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam hal apapun, dalam segala hal, mengucap syukur dan berterima kasih. Karena kita nggak tahu sekarang ini, hari-hari ini kita terlalu berekspektasi tinggi, tahu-tahu yang kejadiannya seperti ini, ya kan? Jadi ini banyak orang yang kecewa, banyak orang Kristen yang kecewa, bahkan murtad, Pak. Maka tanya apakah Tuhan ada atau tidak, karena ekspektasi mereka terlalu tinggi terhadap Tuhan. Karena janji-janji dalam firman Tuhan itu minta apa saja, ya kan? Kenyataan kan tidak demikian. Jadi makanya kalau kita dasarkan pengiringan kita kepada Tuhan itu pada berkat, maka kita siap-siap untuk kecewa. Ya, jadi saya selalu mengucap syukur. Saya sekarang ini hidup pas-pasan. Pas mau makan ada, pas mau pergi ada, pas Natal adalah berkat. Jadi tidak berlebihan tapi pas-pasan. Ini yang paling indah. Tapi banyak orang tidak mau hidup seperti ini. Menegangkan memang. Ya, tapi ya, itulah. Saya pas mau memberkati ada gitu Pak ya. Ya. Pas mau memberkati ada. Pas mau gitu memberkati ya. Ada, gitu loh. Pas mau jadi berkat ada, Tuhan sudah siapkan. Ya, saya selalu hanya mengucap syukur dan berterima kasih. Ya, memang Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup kita tidak berduri. Ya, tak pernah Dia berjanji lautan tenang. Saya rindu menyanyikan pujian ini malam hari ini untuk mengingatkan kita kembali. Haleluya. Kita diberkati lewat pujian ini. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia berjanji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Tak pernah Tuhan janji, tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia berjanji lautan tenang. Tetapi Dia berjanji akan selalu sertaku dan menuntun jalan hidupku selalu. Janjinya Dia atur langkahku,
dan bulan dan bintang menampakkan cahayanya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Janjinya, amin. Janjinya dia atur langkahku. Janjinya dia pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap akan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Itu janji Tuhan yang ajaib. Saya percaya. Matius 28 ayat 20 katakan, dan ketahuilah Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Ya, itu jaminan Allah yang nyata yang saya pegang sampai hari ini. Bukankah demikian, Pak Lintong? Pak John, saya bisa sedikit nambah? Iya, silakan Pak. Ini barangkali juga kalau usul percakapan kita nanti dalam diskusi akan datang mengenai berkat Tuhan ini gitu. Karena seringkali kita melihat ya dan memandang senario Tuhan ini sesuai dengan perspektif kita sebagai manusia gitu. Padahal kan pemahaman kita terbatas. Dan menurut saya juga pengalaman rohani saya mengatakan ada memang peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita ini dijawab oleh Tuhan. Kita mengetahui, tapi ada juga yang belum dijawab. Sampai sekarang juga jawabannya kita belum tahu. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan jawaban itu. Amin. Gitu. Itu aja, Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seakan-akan kalau orang Kristen ini, anak Tuhan ini adalah orang yang diberkati, tidak ada masalah seperti yang disebutkan tadi oleh Pak John. Saya kira tidak seperti itu juga. Dalam kehidupan sehari kita, kalau kita lihat anak-anak Tuhan itu banyak yang menderita. Yeah. Ada orang sakit yang kesakitan dan doa tidak membuat dia sembuh, tapi meninggal gitu. Jadi sehingga harapan-harapan kita dalam doa kok Tuhan nggak berikan gitu. Dan yang paling berat kalau menurut saya, kalau kita lihat pengalaman dari murid-murid Yesus, Rasul itu. Dari 12 itu semuanya kan meninggal karena disalib, disiksa, dan kalau dari ukuran damai sejahtera dan ukuran material, barangkali mereka yang paling sengsara. Ya, benar. Tetapi kalau kita melihat, tapi saya percaya jawaban Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam penderitaan itu mereka bersukacita gitu. Ya. Tuhan memberikan dia kuasa Roh Kudus, dia tidak menderita sakit. Dia ketawa-ketawa aja, mungkin di penggal kepalanya dia ketawa. Dipukul dia ketawa, karena dia nggak merasa sakit, karena dia tahu Tuhan hadir merangkul dia. Allah Bapa hadir melindungi dia. Jadi sehingga kesakitan fisik yang menurut kita akan mereka alami, tidak mereka alami gitu. Ini pendapat saya pribadi ya. Sehingga saya misalnya seperti Rasul Paulus pada saat dia dipancung juga, saya percaya dia tidak merasa sakit. Dia justru bersukacita karena akan langsung ketemu dengan Tuhan Yesus. Yeah. Nah, pemahaman inilah barangkali yang harus kita lihat ya, supaya kita juga jangan memberikan narasi-narasi yang yang terlalu mudah untuk, karena pemikiran Allah Bapa ini belum bisa kita pahami sebagai manusia ya. Tapi kita percaya Allah sudah membuat grand strategi untuk dunia ini supaya menjadi dunia yang baik,
dunia, anak-anaknya diberkati, dan dialah yang memberikan jawaban terhadap doa-doa kita dengan jawabannya sendiri. Pasti dijawab doa-doa kita, harapan-harapan kita. Tetapi misalnya tadi ya, saya kadang-kadang kalau pergi ke rumah sakit ya, berdoa untuk orang-orang yang sakit, kok anak-anak Tuhan kok menderita seperti ini gitu. Ya, dan akhirnya jawaban doa kita juga bukan seperti apa yang kita harapkan kan. Demikian juga kalau kita lihat penderitaan-penderitaan di daerah-daerah terpencil ya. Ada guru-guru, ada pendeta yang anaknya nggak bisa sekolah, ada ini segala macam. Nah, penderitaan itu kok Tuhan nggak memberikan jawaban ya terhadap doa-doa mereka. Tapi saya percaya doa mereka itu akan dijawab tepat pada waktunya Tuhan gitu. Itu aja jawaban saya, Pak John. Salam, selamat pagi. Thank you, Pak Lintong. Gimana Pak Ben? Tuhan itu bukan untuk Tuhan dimengerti, tapi untuk dipercayai. Amin, amin. Ya, jadi jangan coba-coba mencari tahu, pusing. Ya, percaya aja sama Tuhan. Jadi itu aja jawaban saya, Pak John. Ya. Jadi Tuhan adalah Tuhan bukan untuk dimengerti, tetapi untuk dipercayai. Nggak ada yang orang bisa ngerti kok rencana Tuhan. Nggak bakal ada bisa yang memahami Tuhan itu seperti apa. Percayai saja. Abraham modalnya percaya. Ingat loh, Abraham itu bukan orang Kristen loh. Dia itu penyembah berhala loh. Malah papanya kalau nggak salah tukang bikin berhala. Tapi dengan Tuhan, dia taat total. Gitu. Ya, teman-teman. Jadi begini, Pak Ben. Ya. Ya Pak Lintong, kita jangan sampai seringkali kita mengumbar janji kepada anak-anak atau orang yang belum kenal Tuhan tentang apabila kamu ikut Tuhan maka semuanya everything is okay. Ini maksudnya. Jadi supaya mereka tidak itu, kalau kita selalu mengemukakan hal itu, maka mereka banyak sekali yang kemudian kecewa. Makanya banyak orang bilang kan, sebelum saya setia kepada Tuhan, waduh, bisnis saya lancar-lancar. Begitu saya makin setia, makin sulit. Dan kemudian sampai banyak orang Kristen yang kemudian bangkrut. Ya, jadi saya seperti Pak Benyamin tadi katakan, percaya saja. Kalau soal berkat itu urusan belakangan, tadi Pak David sudah sampaikan. Tidak perlu kita permasalahkan masalah berkat. Itu tergantung si pemberi. Kalau saya begitu aja. Kalau Tuhan belum berkati saya, ya udah nggak apa-apa, nunggu. Mau maksa, ya kan nggak boleh. Jadi tunggu aja waktunya Tuhan. Jadi jawaban doa yang kita naikkan kepada Tuhan seringkali iya, tunggu, dan tidak. Tuhan punya hak prerogatif untuk tidak memberikan berkat itu. Karena kalau diberikan, bisa-bisa jiwa kita yang hilang. Berapa banyak orang yang diberkati Tuhan dengan limpah, kemudian tidak lagi terlihat di gereja, tidak lagi terlihat di komsel, tidak lagi terlihat di koram deo. Karena sibuk dengan berkat. Jadi ini yang saya melihat Tuhan itu maha tahu hati kita. Seberapa jauh hati kita itu melekat dengan harta, seberapa jauh hati kita melekat dengan Tuhan, Tuhan saja yang tahu. Jadi masalah berkat serahkan ke Tuhan. Jangan kita pusing soal berkat. Yang penting Tuhan kita dijamin untuk tidak mati lapar. Itu aja. Gimana Pak Ben? Amin, amin. Ya, betul Pak. Itu aja Pak. Kita kalau mau bicara berkat Pak, berapa banyak orang Kristen yang lebih susah hidupnya hari-hari ini. Dalam tekanan, dalam kesulitan. Ya betul Pak Lintong katakan tadi. Kalau kita melihat sejarah gereja, rasul-rasul itu semua mati dengan siksa yang luar biasa. Termasuk Yesus harus disalib. Padahal misinya sangat mulia. Tapi itulah Bapak izinkan semua terjadi supaya genaplah kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam kekristenan itu, makanya saya bilang, kekristenan itu tidak terlalu populer, Pak. Karena mengikut Yesus harus pikul salib. Siapa mau? Iya kan? Orang mau mengikut Yesus kalau bisa tentang petenteng gitu loh. Tidak perlu pikul salib. Nah ini dia.
Kita berterima kasih kepada Tuhan, malam hari ini kita semua mengerti kebenaran firman Tuhan dan tidak lagi mempermasalahkan berkat. Seperti David bilang, tidak lagi mempermasalahkan kesembuhan. Kalau Tuhan izinkan kita sakit, Tuhan tahu bagaimana cara mau sembuhkan. Kalau memang sudah waktunya Tuhan panggil pulang, ya pulang. Mau lawan dengan uang, nggak bisa. Orang-orang kaya konglomerat aja mati kok. Saya bilang kalau uang bisa menahan kematian orang, Ibu Tin nggak mati dulu. Ya kan? Apa kurang kekayaannya? Ibu Ani Yudhoyono, apa kurang kekayaannya? Mati juga. Jadi soal kematian itu adalah hak prerogatif Tuhan. Jadi tidak perlu kita terlalu khawatir. Ya kan? Kematian adalah keuntungan kata Rasul Paulus. Karena langsung berjumpa kan? Tidak ada lagi air mata di sana. Kira-kira gitu Pak Lintong. Jadi, haleluya. Kita masih bisa ada malam hari ini, bisa merayakan Natal 2 hari lagi. Puji Tuhan. Tuhan baik. Kulkas tidak pernah kosong. Tuhan selalu isi dengan berkat yang luar biasa. Iya nggak, Pak Lintong? Iya, betul. Pak Lintong sudah berapa tahun pensiun? Tapi sampai hari ini masih bisa. Baru 16 tahun. Tuhan pelihara terus. Itu keajaiban Tuhan, Pak. Kita kalau mau count, orang Inggris bilang mau hitung semua berkat-berkat Tuhan, nggak tahu dari mana tuh. Ya kan? Pak Lintong kan tidak deposito sekian puluh miliar kan untuk bertahan hidup sampai sekarang. Nggak ada deposito saya, Pak. Itu makanya. Deposito saya di sorga. Nah, sampai hari ini kan tidak pernah kekurangan makan kan, Pak? Betul, Pak Lintong. Ya. Itu dia. Nah, ya, Pak Richard. Oh iya, Pak Richard punya anak yang perempuan apa laki yang kena ini kebakar? Ya, perempuan. Tapi Ya, sudah, perempuan ya. puji Tuhan tidak terlalu Tidak. apa namanya itu, ya tidak terlalu signifikan lah, ya kan? Tapi ya, ini semua karena kasih karunia daripada Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus sehingga ya. Amin. Apa yang kita alami, ya mudah-mudahan segera terselesaikan. Iya. Ada maksud Tuhan yang indah. Betul. Tuhan ingin bahwa maksud Tuhan itu. Ada ucapan syukur dalam Natal ini. Ya, walaupun Tuhan izinkan terjadi sesuatu, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah berbuat. Saya hanya minta satu aja Pak Lintong, Pak Benyamin, ya berdoalah buat semua, tentunya lebih khusus kepada anak saya, ya kalau ada waktu barangkali bisa mendoakan supaya tetap tegar dan ya kurang lebih seperti itu Pak John. Terima kasih. Haleluya. Mohon izin Pak Richard, nama anaknya siapa? Supaya kami doakan. Astrid, Pak Lintong, Astrid. Siapa? Astrid. Ya, wah, sama dengan nama istri saya, almarhum. Oh ya. Oh. Pak John juga punya anak namanya Astrid juga, Pak John. Siapa? Pak John kan? Keisha. Oh, Keisha. Iya. Saya punya anak, ada Astrid, ada Keisha, ada Arman, ada Yosua. Itu 4 anak saya. Luar biasa. Oke. Masih ada lagi yang mau bertanya kepada Pak Benyamin? Kita mau umumkan ya tanggal 29 sebenarnya Pak Yakub, tapi karena banyak orang yang sudah akan mengerahkan libur, jadi kita mau liburkan ya. Kita ketemu lagi tanggal 5 Januari. Bagaimana teman-teman? Tanggal 5 Januari ya, Pak John? Iya, kita mau mulai Komsel pertama tahun 2023. Iya, saya pertama. Prinsipnya setuju aja, Pak John. Iya, jadi tanggal 29 kita holiday, ya. Okay. Libur bersama keluarga. Saya mungkin mau pergi juga. Ya, nggak jauh-jauh, paling juga Jawa Barat. Disesuaikan aja ya dengan kantong. Nggak bisa mampir ke tempat Pak Yugo di Singapura. Waduh, sekarang tiket pesawat, hotel semua naik. Karena mungkin mata uang kita yang nilainya rendah ya. Jadi seakan-akan bukan Pak John. Kalau menurut saya ini momen buat pengusaha. Kan ini kan
apa namanya, timingnya pas lah. Pertama tuh holiday, ya kan, Christmas, New Year, dan ini apa namanya, menurut hemat saya hotel itu hanya karena momen ini harga mahal, Pak John, termasuk airline juga, kurang lebih seperti itu. Iya. Karena Lewat Batam Pak John cuma 900.000. Lewat Batam ya? Iya, saya aja masih ke Jakarta kemarin dapat 8. Ini ke Jakarta dari Singapura cuma 1 juta. Baliknya lewat Batam 900.000 masih dapat. Hotelnya, Bu. hotel di Singapura mahal, Pak Yugo, kan? Alah, kalau hotel mau digilang-gilang ya $65 juga ada. Oh gitu. Pak John catat, Pak Lintong dicatat ya. Catat Pak Lintong. Iya, Pak. Barangkali ada berkat. Hotelnya Bisa jangan di Orchard. Iya. Kok Yugo jadi ke Jepang? Enggak lah, Jepang ngapain di Jepang? Kan Oke. bulan lalu baru pulang dari Jepang, Pak Yugo ya. Iya. Mau ke Jakarta mau makan nasi Padang. Wah, mana sih nek itu? Nasi Padang di pagi sore, Pak. Atau di mana yang enak, Pak? Itu di PIK itu di Komsel katanya Pak Yakob minta tanggal 28 atau 29 itu tadi. 29. Oh ya? Iya di PIK. Oh ya. Iya. Nasi Padang itu rasa Nusantara tuh, Pak. Nggak ada, semua makanan cocok masuk. Saya tadi ada lihat ada makanan enak di Bendungan Hilir tuh, nomor 12. Sate kambing Pak JD apa ya? Ya, kita nikmatilah, Pak, menjelang Natal ini. Saya menyampaikan selamat Hari Natal buat kita semua. Selamat bersama keluarga kita menikmati malam Natal, selamat Hari Natal, dan selamat memasuki tahun baru 2023 bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Ya, Pak Amin. Kita libur, Pak ya, libur nanti tanggal 5, Pak. Ya, buka selamat lagi, Pak. libur ya. Ya, Pak. Tanggal 5 kita buka toko lagi. Pak Yugo masih mute, Mic-nya masih mute, Pak. Ya, nanti saya umumkan Komselnya libur dulu. Haleluya. Oke, Pak Benyamin, bisa tutup kita dalam doa, Pak, untuk mengakhiri tahun 2022 ini dan memasuki tahun 2023. Nanti ada, tolong doakan Pak Benyamin sekaligus anaknya Pak Richard nama Astrid yang kena musibah kebakaran tadi. Oke. Yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan malam hari ini kami boleh berkumpul dan kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan kehausan kami, rasa lapar kami terhadap firman-Mu semakin hari semakin besar Tuhan. Karena firman-Mu lah pelita kaki kami, firman-Mu lah penuntun kami, firman-Mu lah yang mengarahkan hidup kami, Bapak. Bapak, malam ini kami mau sepakat untuk Astrid, anaknya Pak Richard Tuhan, yang kena luka bakar. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa, meminta, memohon Tuhan. Kiranya luka bakar itu tidak membahayakan jiwanya. Kiranya luka bakar itu Tuhan akan Engkau sembuhkan sendiri, Bapak. Kami percaya Tuhan, dan jangan sampai ada bekas-bekas dalam tubuh Astrid Tuhan. Kami percaya dan kami sepakat bersama-sama Tuhan untuk kesembuhan Astrid Tuhan, untuk pemulihan Astrid Tuhan. Tuhan berikan kulit yang baru Tuhan dan bekas luka bakar yang tadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang mengasihi kami semua, dan Engkau Allah adalah penyembuh kami, Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus, berikan Tuhan Yesus pemulihan secara cepat Tuhan untuk Astrid Tuhan. Di dalam nama-Mu kami serahkan Astrid, Bapa. Haleluya. Amin. Bapak, kami juga berterima kasih Tuhan. Kalau kami bisa melalui tahun 2002 Tuhan dengan penyertaan pelindungan-Mu sampai akhir 2002 ini Tuhan. Bapak, menjelang tahun 2023 Tuhan. Bapak, kami mau fokus kepada Engkau.
Kami mau arahkan telinga kami kepada firman-Mu. Kami tidak mau mengarahkan telinga kami kepada berita dunia, Tuhan. Kami tidak mau terganggu perasaan kami tidak mau terganggu emosi kami, tetapi kami mau fokus dan percaya kepada janji-Mu, Tuhan. Engkau adalah Allah Immanuel, yang selalu menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu bersama-sama dengan kami, bahkan Engkau bersama di dalam hati kami, Bapa. Bapak, kami percaya Tuhan, tahun 2023 adalah tahun di mana Engkau bermanifestasi dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau bekerja, Engkau berkarya kepada anak-anak-Mu yang percaya sepenuhnya kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, ajari kami, Tuhan, untuk menutup telinga kami kepada berita-berita yang menggelisahkan, berita-berita yang mengkhawatirkan, berita-berita yang tidak sesuai dengan firman-Mu, Bapa. Bapa, biarkan hati kami percaya kepada-Mu, mata kami tertuju kepada-Mu, karena kami percaya Tuhan, bersama Engkau Tuhan, kami akan lalui 2023 dengan penuh kemenangan Tuhan. Bahkan Engkau sudah berkata juga Tuhan, dalam lembah kekelaman, Engkau menyertai kami semuanya. Bapak, terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman kami semua Tuhan yang ada dalam komsel ini maupun yang tidak bisa hadir, Bapak. Biarkan Tuhan sukacita berkat-Mu turun atas kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami akan akhiri komsel kami pada malam hari ini, dan biarkan sukacita-Mu dan sejahtera-Mu menyertai ketika kami beristirahat malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sama-sama, Pak John. Terima kasih Pak Semuanya, Yogo. salam. Sampai Oke, ketemu di thank Jakarta. you, Pak Terima kasih, Pak Benyamin. Yogo. Semuanya ya. Terima kasih Pak Benyamin. Terima kasih Tuhan banyak. berkati. Ya, thank you, Pak. Pak Tio Yo. Budi, Ya. Pak David, Ya, God bless Pak you, Om. Richard Yuwin. Semua. Thank you. Kita Pak makan-makan Berkati Theo, semuanya. Pak John. Di Yo, thank Jakarta you, next thank you. week. Boleh, siap. Nanti kabarin aja Om Yuko. Ya. Tuhan berkati semua ya. Selamat malam. Sampai ketemu 2023. Oke. Baik, Om Yuko ya. Om John ya. Oh, yeah, my goodness, yes, yeah, I think I